Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? Well, hari ini kita akan belajar chapter 13 and 15. Chapter 13 dan chapter 15. Chapter 14 dan chapter 16 sudah ya, pekan kemarin. Kalau nggak salah pekan kemarin ya, chapter 14 sama 16. So sekarang chapter 13 dan chapter 15. Berarti kalau hari ini sudah belajar chapter 13 dan 15, semua chapter di semester 2 sudah kita pelajari. So nanti kita tinggal latihan untuk PAT ya. Okay, so chapter 13, chapter 13, it talks about a functional expression tentang how to congratulate, bagaimana mengucapkan selamat ya. Temanya upacara sunatan. And then chapter 15 itu tentang countable and uncountable, tentang kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, langsung aja, let's check this out. Chapter 13. Oke, di buku kamu you can see that ada seorang there is a boy, ada seorang anak laki-laki yang lagi ride a horse, lagi nunggangin what is it, horse, kuda ya. Itu lagi ada upacara sunatan, di belakangnya ada orang menabur rebana ya, pakaian adat Betawi gitu ya. Terus ada apa kan ya, dikasih kalung di sini dan seterusnya, pakaian adat Betawi. Circumcision ceremony. Circumcision artinya sunatan, ceremony artinya upacara. Circumcision ceremony means upacara sunatan. And then konten yang kedua dari bab ini adalah functional expression of congratulation. Bagaimana cara mengucapkan, mengekspresikan ucapan selamat. Okay. Nah, kita langsung aja pakai materi yang ini. Mana ya tadi? Ini dia. Yeah, how to congratulate someone. Yeah, look. How to congratulate someone. Bagaimana caranya mengucapkan selamat pada seseorang. Pertanyaannya, kapan sih kita mengucapkan selamat kepada seseorang? Kalau orang tersebut membawakan good news atau berita baik. Ya, itu berita baik untuk dia sendiri. Dia ingin mengabarkan berita baik atas sesuatu yang terjadi pada dirinya, atau berita baik ya itu sih, berita baik bahwa dia telah mencapai sesuatu, bahwa dia telah melakukan sesuatu gitu. Something good of course ya. Contoh ada dialog 1 dan dialog 2 ya. Ceritanya dia susah banget buka tutup toples, kemudian akhirnya dia bisa buka tutup toples tersebut ya. Good news kan berarti. Nah, ini ada dialognya. Si A bilang begini, finally I can open the jar. Akhirnya saya bisa membuka jarnya, macam toples ya. Saya bisa membuka tutup jarnya, saya bisa membuka jarnya. Kemudian si B meresponnya dengan nice atau well done atau good ya. And then dialogue 2, si A itu coba berjuang untuk mendapatkan tiket untuk nonton Lenong Show. Kemudian dia ngasih kabar bahwa dia bersyukur akhirnya bisa dapat tiketnya. Kemudian dia ngabarin si B, I got the ticket for the Lenong Show. And then si B bilang good, atau bisa bilang bravo, atau bisa bilang nice. Okay. Ya, sometimes good news itu good news itu ada good news yang benar-benar good news, ada good news yang ya biasa aja gitu ya. Nah, untuk good news yang biasa aja, responnya ya biasa aja, nggak usah berlebihan. Contohnya di dialog 1 dan dialog 2 itu good newsnya itu good news yang ya biasa aja good newsnya. Tapi ada good news yang memang good news, real good news, benar-benar berita bagus. Contohnya dialog number 3, my team won the football competition. Tim saya, kelompok saya memenangkan kompetisi bola. Ini good news yang benar-benar good news. Maka si B meresponnya pun dengan
antusias yang lebih. Dia ngucapin begini, congratulations on your success. God knows you guys have practiced so hard. Selamat atas kesuksesan kamu. Allah tahu kalian sudah berlatih sangat keras. Ya. So, respon yang begini, yang di dialog 3 ini, itu pas untuk good news yang disampaikan si A dalam dialog 3. Tapi respon si B ini nggak tepat kalau ditempatkan di dialog 1 atau dialog 2. Misalkan good newsnya cuman bisa buka tutup toples doang, and then kamu ngucapinnya wow, impressive, amazing, congratulations on opening your jar. Itu terlalu berlebihan. So, ada good news itu terbagi dua. Ada good news yang ya biasa aja, ada good news yang benar-benar good news. So, kalau good news yang benar-benar good news, how to congratulate-nya juga beda. How to congratulate-nya, bagaimana mengucapkan selamatnya. And then congratulating atau mengucapkan selamat biasanya juga diiringi dengan diiringi dengan pujian atau diiringi dengan hope juga bisa ya. Oke. Dialog nomor 4. Nah, ini sesuai sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema yaitu tentang sunatan ya. Banyak anak itu takut disunat gitu ya. Kemudian si A ngasih kabar si B bahwa akhirnya saya sudah disunat, dia bilang begitu ya. Dia bilang begini, I have been circumcised, saya udah disunat. Kemudian si B ngucapin selamat, congratulations on your circumcision. Oh, ini bukan I need, tapi I know, I knew. Nah, sebentar dibenerin dulu. Oke, ulangi lagi ya. I have been circumcised. Kemudian si B bilang, congratulations on your circumcision. I knew you're a brave boy. You look like a lion in my eyes. Oke. Ingat ya, ucapan congratulations, ucapan selamat diiringi dengan pujian. Si A bilang, saya sudah disunat. Kemudian si B bilang, congratulations on your circumcision. Selamat atas sunatanmu gitu. I knew you're a brave boy. Saya tahu kamu itu anak laki-laki yang pemberani. You look like a lion in my eyes. Kamu terlihat seperti singa di hadapan saya. Something like that. Gitu ya. So, congratulations itu tadi cara how to congratulate someone. Congratulations on bla 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 bla. Congratulations on bla 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 bla. Congratulations on your success. Congratulations on your circumcision. Congratulations on your achievement, prestasimu. Congratulations on your bla 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 bla. Silakan isi bla bla blanya sesuai kondisi. Ingat, congratulations itu untuk diberikan kepada good news. Good news terbagi dua. Ada good news yang ya biasa aja, ada good news yang real good news. Maka cara respon atau cara mengucapkan selamatnya juga berbeda. And then let's go to the next topic, chapter 15. Chapter 15 itu tentang countables sama uncountable noun. Noun atau kata benda itu dibagi dua. Ya, noun dibagi dua, yaitu countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Ya, contoh chair, table, pencil, dia bisa dihitung. Ada countable yang tidak, ada noun yang nggak bisa dihitung. Atau bahasa Inggrisnya uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung ya, benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya ada water, ada sugar, ada salt ya. Water air, sugar gula, salt garam ya. Air kan nggak bisa dihitung kan, 1, 2, 3 nggak bisa, kecuali pakai literan. Sugar juga nggak bisa dihitung satu-satu, 1, 2, 3 nggak bisa, dia bisanya dihitung pakai kilo. And then salt juga nggak bisa dihitung. Salt itu kan bentuknya serpihan ya, serpihan 1, 2, 3 nggak bisa. So, ciri-ciri uncountable noun, ciri-ciri uncountable noun itu biasanya bendanya kecil-kecil, serbuk, serpihan gitu ya. And then bisa juga benda yang liquid, cair ya, air dan lain-lain ya, oli, bensin dan sebagainya. Itu kan benda-benda cair
itu termasuk contoh uncountable noun. Nah, so countable noun itu benda yang bisa dihitung, kursi, table, chair, bag, pencil, and so on. Penting untuk tahu countable dan uncountable noun, ya. Penting bagi kalian untuk tahu countable sama uncountable noun, karena ketika kalian ngomong dalam bahasa Inggris, ya, kalimatnya itu kalian harus tahu, ya, ini countable, uncountable. Kenapa? Nah, contoh nih ya, ini salah satu contoh aja. Misalkan di dalam kalimat kalian mau bilang banyak. Contoh, kalian mau bilang banyak buku di perpustakaan. Nah, untuk ngucapin banyak dalam bahasa Inggris, you can use many atau much. Many artinya banyak, much juga artinya banyak. Cuma dua-duanya ini beda penggunaannya. Many dipakai untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. So, contoh, there are many books in the library. Ada banyak buku di perpustakaan. Salah kalau kamu bilangnya there are much books in the library. Salah, karena books bisa dihitung, maka karena books bisa dihitung, jangan pakai much, tapi harus pakai many. Contoh yang kedua, my mom has much sugar in the fridge. Mama saya punya banyak gula di kulkas. Ya, di situ pakai much. Kenapa pakai much? Kenapa nggak pakai many? Karena sugar itu uncountable. Maka kalau uncountable, pakainya much. Salah kalau kamu bilang my mom has many sugar in the fridge. Nah, itu kalimat 1 dan kalimat 2 itu contoh kalimat positif. Sekarang kalau kalimat tanya, kamu mau tanya berapa banyak? Berapa banyak dalam bahasa Inggris kamu bisa bilang how many, bisa bilangnya how much. How many books did you buy yesterday? Berapa banyak buku yang kamu beli kemarin? Ya, pakainya how many, pakainya many karena books adalah countable noun, benda yang bisa dihitung. Kalimat keempat, ya, dalam bentuk kalimat tanya, how much salt did you put into the pan? Berapa banyak garam yang kamu masukkan ke dalam panci? Ya. How much salt did you put into the pan? Di situ pakainya much, how much, berapa banyak. Ya, how many juga artinya berapa banyak. Cuman ini nomor 4 salah kalau kamu pakainya how many. How many salt did you put into the pan? Salah, karena salt itu uncountable. Jadi pakainya how much. Salah kalau pakai how many. Sama nomor 3, salah kalau kamu bilang how much books did you buy yesterday? It's totally false. Benar-benar salah kalau kamu pakainya much. Karena books itu adalah countable, maka kamu harus pakainya how many books, bukan how much books. Well, I think that's all for chapter 13 and chapter 14. Yeah, chapter 13 tentang how to congratulate, chapter 15 about countable and uncountable. Then after this, you have a job to do. Sebelum kamu mengerjakan jobnya, make sure kamu paham what I explain. Kamu paham apa yang Mr. Syarif explain, jelaskan. Kalau masih belum paham, putar terus videonya lagi. Kalau masih belum paham, you can ask your your supporter, your assistant. Kamu bisa tanya ke pendamping kamu, guru privat kamu mungkin, atau kamu bisa tanya ke orang tua kamu, kakak kamu, ya. Paham? Setelah paham baru kerjakan latihannya. Well, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.